Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Baiklah, hari ini kita akan belajar fikih ibadah, pelajaran ke-11 tentang sutroh dalam sholat. Ada di buku paketnya halaman 65. Sutroh dalam sholat. Sutroh adalah pembatas yang diletakkan di hadapan orang yang sedang sholat. Tujuannya untuk mencegah orang lain agar tidak melintas di hadapan orang yang sedang sholat, karena hal itu dapat mengganggu sholatnya. Imam sholat atau orang yang sedang sholat sendirian wajib meletakkan sutroh di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kamu sholat melainkan di hadapanmu ada sutroh, dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapanmu. Jika ia masih memaksa, maka cegahlah dengan keras. Sesungguhnya ia dipengaruhi setan. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Ukuran sutroh itu boleh tinggi atau rendah. Nah, tingginya itu kira-kira 1 atau 2 jengkal. Adapun jarak antara orang yang sedang sholat dengan sutrohnya itu kira-kira sebesar jalan yang bisa dilewati seekor kambing. Maka dari itu, apabila kita sedang sholat sendirian, hendaklah kita mendekati ke sutroh. Sutroh dapat berupa tongkat, tiang masjid, pohon, atau orang yang sedang duduk di hadapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah meletakkan di hadapannya benda setinggi ujung pelana atau sebagai sutroh, hendaklah dia sholat dan tidak perlu menghiraukan orang yang berlalu di belakang benda itu. Hadis sahih riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Akan tetapi, kita tidak boleh menjadikan kuburan sebagai sutroh, karena kita dilarang sholat menghadap ke kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melintasi sutroh seseorang yang sedang sholat, dan kita tidak boleh membiarkan seseorang lewat di hadapan sutroh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika saja orang yang melintas di hadapan seseorang yang sholat itu mengerti hukuman baginya, niscaya berdiri menunggu selama 40 tahun lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika sholat menghadap sutroh, kita diperbolehkan untuk maju selangkah atau lebih untuk mencegah seseorang yang ingin melintas di hadapan kita. Dengan begitu, dia akan lewat di belakang kita. Sholat seseorang bisa rusak atau tidak sempurna apabila ia tidak meletakkan sutroh di hadapannya, apabila ada yang lewat di tempat sujudnya. Dapat disimpulkan bahwa sutroh amat besar sekali hikmahnya. Menghadap sutroh itu akan membuat sholat lebih khusyuk, karena orang akan sulit lewat di hadapannya, dan pandangan orang yang sholat itu terbatas. Bahkan keutamaan yang lebih besar dari itu semua adalah menghadap sutroh, termasuk mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa lewat di depan sutroh hukumnya tidak mengapa, dan lewat di tengah-tengah antara orang yang sholat dengan sutrohnya hukumnya tidak boleh, dan orang yang melakukannya itu berdosa. Itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama kali tadi kita dengar. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kerjakan evaluasi yang ada di buku paketnya halaman 69-70. Selamat belajar, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan. Sahalallahu lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.